warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Pak Farid. Pagi Sehat Mbak Pak? Anggi. Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan tentunya selamat pagi juga Bapak Ibu, sahabat-sahabat Morning Talks ya, Magnet Rezeki, baik di Zoom. Alhamdulillah sudah hadir 37 orang ya, dan di Facebook sudah ada 25 orang nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Farid, terima kasih atas kesediaannya untuk senantiasa mengisi di Sabtu pagi kita ya, mengajak kita untuk belajar bersama-sama. Kita doakan ya Bapak Ibu semuanya ya, mudah-mudahan Pak Farid senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan ya, kemuliaan, kebahagiaan, dan dimudahkan segala urusannya ya. Amin, Amin amin ya rabbal ya. alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Dan tentunya buat Bapak Ibu di sini juga senantiasa selalu dalam rahmat dan perlindungan Allah, dimudahkan segala urusannya, lunas amanah ya tahun ini. Lalu kita bisa umroh lagi ya, mudah-mudahan tahun ini juga sudah bisa dibuka lagi umrohnya. Amin ya rabbal alamin. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seperti biasa ya, di Saturday Morning Talks. Alhamdulillah ini sudah masuk ke sesi 30 ya. Jadi untuk yang mungkin masih ada yang baru bergabung, ya saya perkenalkan diri, saya dengan Anggi Pradita dari Pradita Consulting, mengajak untuk kita sama-sama istiqomah belajar dan belajar lagi. Oleh karena itu saya mengadakan kajian ini, dan Alhamdulillah ketemu dengan Pak Farid yang berkenan untuk selalu sharing bersama kita. Mudah-mudahan ini menjadi jalan kita untuk senantiasa tetap istiqomah ya, kita belajar dan terus juga memperbaiki diri, terlebih di kondisi saat ini nih ya, akademi COVID ya, yang pergulatannya tidak hanya secara fisik ya, kesehatan, tapi juga psikis. Dan inilah terkadang yang lebih penting, yaitu bagaimana kita mengelola psikis Bapak Ibu. Terkadang kesehatan itu ya, jaga iman, jaga imun. Jadi imannya dulu kita kuatkan, mudah-mudahan ini membantu kita ikhlas ya, menikmati setiap proses yang kita terima di masa-masa seperti ini, terutama yang saat ini mungkin sedang dihadapi dengan persoalan kesehatan tadi ya. Dan tentunya di sesi pada ke-30 ini kita sudah masuk dengan topik menurunkan garis kebenaran ya. Ini topik yang gampang-gampang susah nih ya Pak Farid, atau mungkin tidak mudah ya, tidak mudah, karena saya sendiri mengalami ya Bapak Ibu, baik yang konsultasi ke kami misalnya ya, Mbak Anggi, itu saya nggak mudah banget menurunkan garis kebenaran. Bener Ibu, nggak hanya Ibu, Bapak saya juga gitu ya. Maka itu kita di sini belajar terus dan terus lagi. Bahkan Ustaz Nasrullah mengatakan untuk kita benar-benar bisa istiqomah ya, mempraktekkan khususnya ilmu makan rezeki tadi, itu mesti 2 tahun untuk kita benar-benar positif. Kalau misalnya sempat itu kita ulang lagi, artinya apa? Ini memang akan terus-menerus kita harus cas terus. Oleh karena itu, yuk sama-sama kita luangkan setiap weekend kita untuk belajar bersama. Kemudian, ya inilah narasumber kita. Tak kenal maka kita kenalan dulu ya sama beliau, meskipun tiap weekend nggak apa-apa ya, biar kita mengapresiasikan ya narasumber kita, Pak Farid Auladi. Beliau adalah Certified Trainer Magnet Rezeki, kemudian juga practitioner NLP, hipnoterapis, dan juga career and talent management. Dan beliau saat ini berprofesi sebagai human resources ya, head of HRBP dari multinational company yang bergerak di bidang perkebunan sawit. Nah, dan ini dengan kondisi saat ini ya, pasti challenge-nya luar biasa untuk beliau, makanya kita doakan beliau selalu dimudahkan segala urusannya. Lalu, oke, ya itu saja yang perlu saya sampaikan atau share pada pagi hari ini. Kepada Pak Farid, dipersilahkan, Pak. Baik, terima kasih Mbak Anggi dengan Anggi Praditanya yang senantiasa menemani kita setiap Sabtu pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, memberikan curahan rezekinya yang tidak berbilang, rezeki yang tidak pernah berhenti, datang setiap saat menghampiri diri kita masing-masing. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya di akhir zaman. Dan kita senantiasa berdoa kepada Allah semoga Rasulullah SAW memberikan syafaatnya kepada kita di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah, seperti biasa kita juga mari sama-sama memulai acara ini dengan doa. Kita memohon kepada Allah, kita meminta kepada Allah supaya apa yang kita lakukan ini memberikan berkah, memberikan kenikmatan, memberikan kebahagiaan, kemudian juga sebagai pembuka pintu rezeki kita masing-masing. Mari kita buka acara ini dengan membacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rabbana, kepada semua orang yang hadir dalam kajian ini pada pagi hari ini beserta seluruh keluarga besarnya, doa ini juga kita panjatkan kepada Allah untuk Ustadz Nasrullah ya, yang telah memberikan jalan kepada kita untuk memudahkan kita belajar ilmu Allah. Limpahkanlah nikmat sehat kepada mereka semua ya Allah. Luaskanlah rezekinya, sempurnakanlah kebaikannya, berkahilah usianya dan mudahkan segala urusan mereka. Bahagiakan dan muliakanlah hidup mereka ya Allah ya Rabb. Berikanlah kami kemudahan dalam belajar, berikanlah kami kemudahan dalam menerima ilmu dan kebaikan-Mu, sehingga kami semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tampaknya COVID ini juga semakin hari semakin mendekat kepada kita ya. Dalam kemarin juga ada satu area perusahaan saya di Kalimantan Selatan itu. Kemarin awalnya ada sekitar 29 orang yang positif dengan COVID, kemudian dilakukan swab secara massal juga sekarang ini sudah tambah ya. Mungkin sekitar ya Allah 40 atau 50 orang ya. Mohon doa kepada kita semua, kepada siapapun yang terkena COVID ini. Dan alhamdulillah jamaah kita Pak Marwanto insya Allah sudah sehat ya Pak Marwanto, kemudian Ibu Hera, Ibu Reni juga insya Allah sudah kembali seperti sedia kala. Kita berdoa sama-sama kepada Allah untuk siapapun, untuk semua orang, untuk seluruh umat Islam ya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun mereka berada. Kita bermohon kepada Allah ya Tuhanku, Tuhan manusia. Hilangkanlah penyakit mereka ya Allah, berikanlah kesembuhan karena Engkau adalah Maha Penyembuh. Tiada dapat yang menyembuhkan penyakit kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Ya Allah, jadikanlah kesabaran serta sholat sebagai obat untuk penyembuhannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, titip pesan ya sebelum kajian minggu depan ya. Misalnya ada yang terkena COVID juga, ada yang tidak sehat juga, sampaikanlah kepada kami, sampaikan kepada Pradita Consulting. Insya Allah kita sama-sama berdoa, kita sama-sama doakan ya. Semoga Allah mengangkat penyakitnya, Allah menyembuhkan sakitnya,
kemudian memberikan kesehatan kembali, sehat walafiat seperti sedia kala, dan kita juga selalu bermohon meminta kepada Allah dijauhkan dari segala musibah, dari segala bencana yang semakin hari ini semakin banyak datang menghampiri kita. Ini materi garis kebenaran, seperti apa ya garis kebenaran itu? Saya berikan cerita, ini ceritanya ini saya ambil dari ilmunya Ustadz Nas, saya ambilkan apa adanya gitu ya. Jadi misalnya begini, ada seorang penjahat ya, kaliber kelas kakap gitu ya. Penjahat ini pembunuh berdarah dingin. Dia ini adalah orang yang sangat mudah untuk melakukan kejahatan, ngebunuh orang itu ya kayak nyiram semut dengan air gitu ya, suka-suka gitu. Kemudian pada suatu ketika ada orang bertanya kepada yang bersangkutan, kenapa sih kamu itu kok pembunuh berdarah dingin, ngebunuh orang itu kok gampang banget ya, seperti tidak punya perasaan sama sekali. Jadi apa yang dijawab dari orang tersebut, dia mengatakan bahwa saya itu ya sudah membuat satu peraturan, sudah membuat satu ketentuan. Saya sudah memasang rambu-rambu, memasang garis. Tidak boleh ada orang yang melanggar, melewati garis tersebut. Tidak boleh ada orang yang melanggar ketentuan yang sudah saya buat. Jadi kalau ada orang yang tidak mematuhi aturan yang saya buat, melewati garis yang saya torehkan, maka saya bunuh. Ya, sudah jelas kan? Jadi artinya apa? Kalau kamu mau tetap hidup dengan tenang, tidak dibunuh oleh saya, ya sudah, ikuti saja aturan saya. Ikuti saja ketentuan-ketentuan yang saya miliki, gitu kan. Karena apa? Karena kan saya sudah bikin aturan nih, sudah saya buat garisnya nih, barang siapa yang berada di belakang garis, oke, lu aman, gitu kan. Tapi kalau siapapun yang melewati garis ini, maka saya akan sikap, maka saya akan habisi, saya akan bunuh kalau perlu, seperti itu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, dia mengatakan saya nggak salah dong, saya nggak salah dong kalau saya ngebunuh orang yang melewati garis saya. Saya nggak salah dong yang nyikat orang yang memang sudah melanggar ketentuan yang saya buat. Kan saya udah jelaskan dari awal, ini ketentuannya, ini garisnya, ini peraturannya gitu. Yang salah siapa? Ya mereka yang saya bunuh itu. Ya kamu yang saya gebugin misalnya gitu, yang saya sikat. Kenapa? Karena udah jelas ada aturannya, tapi kenapa kamu melanggar aturan yang saya buat? Nah, Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah, di dalam kehidupan kita sehari-hari banyak ya kondisi-kondisi yang seperti ini. Kita dihadapkan pada kondisi-kondisi yang serupa seperti cerita si penjahat dalam ilustrasi garis kebenaran tadi. Kita sering ketemu dengan orang-orang yang arogan, yang maunya benar sendiri, yang egonya itu luar biasa. Sama lah kayak kalau tadi Kang Cecep ada satu testimoni, ketemu orang tiba-tiba orang itu malah mengatakan sesuatu yang sebetulnya bukan itu persoalannya. Untungnya saja Kang Cecep itu punya ilmu magnet rezeki, dia tidak terpancing emosinya, dia tidak meluapkan kemarahannya. Udahlah, tiba-tiba si orangnya itu ngomongnya langsung seperti itu, kemudian yang kedua juga persoalannya nggak jelas. Kalau kita tanya, kalau kita berantem, kalau kita ngotot dengan orang tersebut, dia akan mengatakan, ini loh, persoalannya begini, 1, 2, 3, 4, 5. Kan jelas sudah dari awal seperti itu. Nah, inilah yang sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita melihat adanya konflik yang berkepanjangan, ada tawuran antar geng, ada perang antar suku, ya, ada tawuran massal antar wilayah, hanya gara-gara sesuatu yang sebetulnya bisa jadi sangat sederhana. Ada konflik batas tanah, ya, ada orang yang tetanggaan misalnya gitu kan, tiba-tiba patok tanahnya bergeser, setiap bulan bergeser 2 cm atau 5 cm, kira-kira setahun itu bergeser berapa senti, ya seperti itu ada. Kemudian si pemilik tanah yang sesungguhnya merasa keberatan, lalu protes, lalu mengklaim dan seterusnya. Apa yang terjadi? Nah, inilah
yang dialami oleh kita, ya, tawuran antar sekolah, ya, berantem massal gitu kan, dan macam-macam, sebetulnya adalah sesuatu yang kadang-kadang sepele. Hanya gara-gara setiap orang memiliki satu garis kebenaran, memiliki satu keyakinan bahwa apa yang dia yakini itu yang benar, orang lain itu nggak benar. Kira-kira seperti itu, ya. Ada lagi yang bertengkar gara-gara warisan. Gara-gara warisan. Padahal ilmu faraidnya sudah jelas, ilmu tentang warisnya juga sudah jelas. Berapa banyak, berapa persen jatah untuk anak laki-laki, berapa persen jatah untuk anak perempuan, dan seterusnya. Tetapi kadang-kadang ada ahli waris yang mencoba untuk memaksakan kehendaknya. Karena dia merasa punya keyakinan dia harus mendapatkan lebih, karena ada sesuatu yang menurut dia, misalnya begini, yang ngurus orang tua selama ini ketika dia sakit sebelum meninggal itu siapa? Kenapa kalian harus mendapatkan jumlah yang besar sementara saya jumlahnya tidak sebesar kalian? Siapa yang mau bayarin biaya, mau mengganti biaya selama beliau sakit, selama almarhum atau almarhumah itu sakit, siapa? Padahal sebetulnya ilmu waris itu ada hitungannya, ada jelas sekali hitung-hitungannya. Tidak bisa mengklaim hanya gara-gara kita misalnya memberikan perhatian yang lebih kepada orang tua kita sebelum meninggal. Nah, Bapak Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah, semua itu terjadi gara-gara kita ingin memaksakan kehendak kita, ingin memaksakan pendapat kita, ingin orang mengakui bahwa pendapat kita yang paling benar. Ingin orang mengikuti apa kemauan kita, apa kehendak kita. Nah, inilah yang menjadi salah satu perisai rezeki. Inilah yang menjadi salah satu penghalang datangnya rezeki. Kenapa? Satu, di hati kita ada sifat angkuh, takabur, sombong, merasa bahwa dirinya paling benar dan memaksakan kehendak kepada orang lain, kehendak kita sendiri. Yang kedua, ada ketidakridhoan dari orang lain, ya, yang mendapat perlakuan tidak baik dari diri kita. Ini dua ini saja sudah menjadi alasan yang cukup bagi tertutupnya rezeki kita dari Allah. Tidak ada konsep merawat terumbu karang. Kenapa? Ada orang yang tersakiti oleh kita. Ada orang yang tidak ridho oleh perlakuan kita. Hati-hati, hati-hati. Doa orang yang terzolimi itu tidak ada hijab antara makhluk dengan Khalik. Doa orang-orang yang teraniaya itu tidak ada penghalang, langsung tembus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari jaga garis kebenaran kita, mari jaga ego kita, ya. Mari jaga keyakinan kita. Mari jaga perasaan kita supaya tidak menjadi sesuatu yang menghalangi datangnya rezeki Allah kepada kita. Ada satu cerita lucu, pernah mendengar kisah 3 kali 7 sama dengan 25 atau 7 kali 3 sama dengan 25. Jadi kisah yang sederhana tetapi bagi saya pribadi ini nampol banget. Jadi ceritanya begini, ada kejadian ini di salah satu pesantren lah, gitu ya, salah satu pesantren, namanya santri kan, seumur anak-anak seperti ini biasalah, usia-usia mereka yang masih sangat dinamis, usia-usia mereka yang masih sangat energi, usia-usia mereka yang masih belum matang, kadang-kadang punya garis kebenarannya masing-masing, kekeh pitekeh kalau orang Sunda bilang, ya, bersikukuh dengan pendapatnya sendiri. Jadi ada satu kisah. Pada satu hari ada 2 orang santri berargumentasi, berdebat gitu. Seorang santri mengatakan bahwa 3 kali 7 itu sama dengan 25. Kemudian santri yang kedua mengatakan, kamu itu belajar matematika di mana? Lulus nggak sih dulu waktu di SD-nya? Gitu. Nih santrinya tingkat SMP. 3 kali 7 itu sejak zaman kuda gigit besi aja 21. Siapa yang mengatakan 3 kali 7 itu sama dengan 25? Oh, nggak bisa. Siapa yang mengatakan bahwa 3 kali 7 sama dengan 21? 3 kali 7 itu sama dengan 25. Berargumentasilah mereka. Ya, hampir-hampir baku pukul. Kalau orang timur mengatakan begitu. Hampir-hampir baku hantam. Hanya gara-gara mempertahankan
Yang satu mengatakan 3 kali 7 sama dengan 25, sementara yang lainnya mengatakan 3 kali 7 sama dengan 21. Lalu teman-teman yang lainnya juga tidak bisa melerai mereka, tidak bisa menyelesaikan persoalan ini. Lalu mereka sepakat akan mendatangi gurunya, kemudian ingin menanyakan mana yang benar, 3 kali 7 sama dengan 25 atau sama dengan 21. Lalu datanglah kepada sang guru yang terkenal bijaksana, arif bijaksana gitu kan, yang terkenal dengan ketawaduannya. Kemudian mereka menyampaikan persoalan ini. Lalu mereka sepakat, ya, sang guru dengan si murid-muridnya ini sepakat, dan disaksikan oleh murid yang lain juga sepakat, bahwa gurunya itu akan mencambuk sesiapa yang jawabannya tidak betul. Ya, kepada siapa yang cambuknya akan digunakan, akan dicambuk orang yang menjawabnya tidak betul, gitu kan. Nah, lalu disampaikanlah persoalannya, si santri pertama mengatakan, guru, 3 kali 7 itu sama dengan 25 kan, seperti itu. Lalu didebat oleh si murid yang kedua, santri kedua, nggak bisa guru, 3 kali 7 itu sama dengan 21, gitu kan. Lalu seperti tadi, perdebatan terjadi lagi di situ, adu argumentasi terjadi lagi juga di situ. Tiba-tiba guru mengatakan stop, ya, stop, dan beliau mengambil cambuk, lalu dia mencambuk muridnya yang mengatakan 3 kali 7 sama dengan 21. Ya. Yang dicambuk justru murid yang mengatakan 3 kali 7 itu sama dengan 21. Protes dong si murid ini, kenapa guru engkau malah mencambuk aku yang memberikan jawaban yang paling benar? Kemudian murid-murid yang lainnya, santri lainnya yang menjadi saksi juga protes pada gurunya, guru, kan memang benar 3 kali 7 sama dengan 21, kenapa yang jawabnya benar malah dicambuk? Bukankah tadi komitmennya bahwa yang dicambuk itu adalah yang menjawab 25? Lalu dengan sangat bijaksana gurunya menjelaskan, kenapa saya mencambuk kamu yang menjawab 3 kali 7 sama dengan 21, walaupun jawaban kamu benar, tetapi apa yang kamu lakukan itu tidak benar. Maksudnya apa yang dilakukan tidak benar? Buat apa kamu berargumentasi dengan orang yang tidak punya pikiran? Kira-kira begitu bahasanya. Buat apa kamu berargumentasi, berdebat dengan orang yang tidak memiliki ilmu, tidak punya kemampuan? Buat apa? Mubazir, buang-buang waktu. Jadi manfaatkanlah waktu kamu itu untuk sesuatu yang memberikan apa? Memberikan manfaat, memberikan pelajaran buat diri kita. Gitu. Jangan menghabiskan waktu untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Buat apa kamu berdebat? Kalau dia mengatakan 37 sama dengan 20, ya sudah. Biarkan dia dengan ketidakcerdasannya sendiri. Kenapa kamu debat? Karena kalau kamu habiskan waktumu untuk meyakinkan bahwa 3 kali 7 sama dengan 21, buat dia yang tidak punya ilmu, buat dia yang tidak punya pengetahuan, itu tidak akan bisa diterima. Karena apa? Dia punya garis kebenaran yang tidak benar. Garis kebenaran yang tidak cerdas. Masya Allah. Ya Allah, dari kisah ini saya mengambil satu pelajaran, itu tadi. Kalau kita berhadapan dengan orang, berdebat kusir, ya, membahas sesuatu yang dia sendiri tidak paham, atau kita sendiri tidak paham, buat apa? Buat apa? Kita tidak paham, dia tidak paham, lalu kita memperdebatkan sesuatu yang sama-sama tidak kita pahami, buat apa gitu? Ini hanya menghabiskan waktu. Atau kebalikannya misalnya, dia paham, kita tidak, lalu kita berdebat, kita mempertahankan pemahaman kita, buat apa juga? Atau sebaliknya juga gitu ya, kita paham, dia tidak paham, lalu dia kekeh dengan argumentasinya, dengan pendapatnya, kita habiskan waktu, lalu berantem, lalu ada yang tersakiti, ada yang teriritasi hatinya, buat apa? Nah, inilah salah satu contoh bagaimana kita mengelola garis kebenaran. Setiap kita punya garis kebenaran. Setiap orang punya garis kebenaran. Garis kebenaran kita belum tentu sama dengan garis kebenaran orang lain. Bisa jadi garis kebenaran kita lebih tinggi, turunkan. Supaya sama dengan garis kebenaran orang lain. Ketika garis kebenaran orang lain lebih tinggi dari kita, ayo kita ajak bagaimana menurunkan garis kebenaran. Nah, Bapak, Ibu, hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak, adik, rahimakumullah.
Kalau kita berbicara tentang garis kebenaran, kebenarannya itu sendiri yang akan kita coba pelajari lebih lanjut. Kebenaran itu ada yang namanya kebenaran mutlak dan ada yang namanya kebenaran yang sifatnya relatif. Kebenaran mutlak itu hanya milik Allah, hanya Allah yang punya. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Al-Baqarah 147. Di Ali Imran 60 juga sama, mengatakan al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu milik Allah, jadi jangan kita ragu, yakin saja, ya. Kebenaran Allah itu mutlak, kebenaran manusia itu relatif. Nanti kita akan bahas. Nah, Bapak Ibu hadirin, teman-teman rahimakumullah. Kalau kita berbicara kebenaran, milik Allah itu mutlak. Walaupun kadang-kadang ya, urusan-urusan ibadah kepada Allah saja itu masih timbul perdebatan. Kita bicara ada 4 mazhab dalam Islam gitu kan. Urusan kunut saja, ya, kunut di sholat subuh itu juga sering menimbulkan perdebatan. Padahal ini adalah tuntunan dari Allah, tuntunan dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkara kita sholat melafalkan niat atau tidak melafalkan niat itu juga kadang masih menimbulkan perdebatan. Bahkan yang terjadi apa pisah kongsi, yang terjadi apa keluar dari grup, yang terjadi apa silaturahmi terputus. Ya. Subhanallah. Padahal ini adalah petunjuk dari Allah. Hal-hal yang sifatnya khilafiyah seperti ini saja, itu bisa menimbulkan apa? Bisa menimbulkan perselisihan. Bisa menimbulkan ketidaknyamanan. Pertemanan yang tadinya akrab menjadi terpisah. Kelompok yang tadinya solid menjadi tercerai-berai hanya gara-gara pemahaman khilafiyah ini yang membuat kita meyakini kebenaran kita masing-masing. Ya, yang mutlak dari Allah saja kadang kita nggak meyakininya, apalagi kalau kebenaran yang datangnya dari manusia. Padahal kalau kita ingin belajar, kalau kita ingin mempelajari kebenaran Allah yang begitu mutlak, hal-hal yang diturunkan oleh Allah untuk kita jalankan, hal-hal yang dicontohkan oleh Rasulullah untuk kita lakukan, sebetulnya itu sudah sangat-sangat jelas. Bahkan semakin ke sini, semakin kemari, banyak sekali penelitian ilmiah yang membenarkan apa yang menjadi kewajiban kita. Membenarkan, membuktikan bahwa apa yang kita lakukan itu bisa diterjemahkan, bisa dijawab secara ilmiah. Mau tahu, percaya atau tidak, ya, saya mendapatkan pelajaran tentang sholat berjamaah. Kenapa Allah itu meminta kita, ya, meminta kita untuk melakukan sholat berjamaah? Kenapa Rasulullah mengatakan bahwa sholat berjamaah, sesiapa yang melakukan sholat berjamaah maka dia akan mendapatkan pahala 27 kali daripada sholat yang sifatnya sendirian, ya, munfarid seperti itu. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat ini penelitian ilmiah. Penelitian yang membuktikan bahwa sebetulnya ada rahasia ilmiah yang Allah berikan kepada kita ketika kita menjalankan ketentuan-ketentuan Allah. Mari kita lihat sama-sama, ya. Rahasia ilmiah di balik salat berjamaah. Pemirsa beriman, selain memiliki pahala yang nilainya 27 derajat lebih tinggi dari salat sendiri, tahukah Anda, terdapat penelitian yang pernah dilakukan di Amerika yang mengungkap bahwa ternyata salat berjamaah memiliki hikmah positif yang tidak kalah besarnya terhadap tubuh manusia. Seperti apa rahasia ilmiah di balik salat berjamaah bagi tubuh kita? Berikut tim Berita Islami masa kini akan memaparkannya. Seorang
profesor dalam bidang fisika di sebuah universitas di Amerika Serikat membuat satu kajian tentang mengapa disyariatkan sholat berjamaah di dalam Islam, serta apa kelebihan dari sholat berjamaah dalam kehidupan umat Islam. Dari hasil penelitiannya, menurut sang profesor, tubuh manusia terdiri dari dua muatan elektrik, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Dalam perjalanan hidup manusia setiap harinya, semasa kita bekerja, beribadah, atau istirahat, kita banyak menggunakan tenaga. Dan dalam proses ini, berlaku pertukaran muatan-muatan positif dan negatif yang menyebabkan ketidakseimbangan muatan-muatan tersebut di dalam tubuh kita. Ini menyebabkan kita merasa letih dan lesu apabila kita selesai menjalankan aktivitas-aktivitas harian kita. Muatan-muatan ini perlu diseimbangkan untuk memulihkan kondisi badan kita kembali normal, agar kembali segar dan dapat menjalankan aktivitas-aktivitas lain tanpa gangguan. Lalu apa kaitannya dengan salat berjamaah? Terkait dengan salat berjamaah, timbul satu persoalan di benak profesor tersebut. Mengapa dalam Islam disyariatkan untuk salat secara berjamaah, dan mengapa salat 5 waktu yang didirikan oleh orang Islam mempunyai bilangan rakaat yang tidak sama? Zuhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat, Maghrib 3 rakaat, Isya 4 rakaat, dan Subuh 2 rakaat. Sebagai seorang non-muslim yang mempunyai ilmu yang tinggi dalam bidang fisika, profesor tersebut berpikir untuk menjalankan kajian tentang perkara ini dan mengaitkannya dengan aktivitas-aktivitas harian yang memerlukan pemulihan muatan-muatan positif atau negatif tadi. Pertama sekali, sang profesor mengkaji kaitan jumlah rakaat dan salat berjamaah dan fungsinya dalam menyeimbangkan muatan-muatan elektrik di dalam tubuh manusia. Pada saat melakukan salat berjamaah, kita disyariatkan supaya meluruskan dan merapatkan barisan atau saf. Bahu bertemu bahu dan tumit bertemu tumit. Dan pada saat tubuh kita bergeseran dengan tubuh jamaah lain yang berada di kiri dan kanan kita, tubuh kita mengeluarkan muatan-muatan yang berlebihan. Dan muatan-muatan ini akan ditarik oleh muatan elektrik yang berlawanan dalam tubuh rekan kita. Jamaah lain juga akan mengeluarkan muatan-muatan elektrik dari tubuh mereka. Dan muatan elektrik ini akan ditarik oleh muatan yang berlawanan dari tubuh kita. Dengan ini, berlakulah keseimbangan muatan positif atau negatif. Maka semakin lama pergeseran ini berlangsung, semakin seimbang dan semakin segar tubuh kita. Penelitian ini sejalan dalam kehidupan sehari-hari kita. Apabila kita bangun dari tidur, maka badan kita merasa segar dan sehat. Dalam keadaan ini, tubuh kita mengandung muatan positif atau negatif yang hampir seimbang. Jadi apabila kita mendirikan sholat subuh berjamaah, kita hanya memerlukan sedikit pertukaran muatan elektrik dari dan ke dalam tubuh kita. Itulah rahasia ilmiah mengapa sholat subuh hanya 2 rakaat. Seterusnya, setelah seharian kita bekerja, membanting tulang atau memerah otak, muatan elektrik ini tidak lagi seimbang dengan kehilangan banyak tenaga dari badan kita. Oleh karena itu, kita memerlukan pertukaran muatan elektrik yang banyak. Dan sholat berjamaah memainkan peranan untuk memulihkan keseimbangan ion muatan elektrik ini. Karena itulah, sholat zuhur berjamaah didirikan 4 rakaat untuk memberikan waktu kepada pemulihan muatan elektrik tadi. Proses yang sama berlaku pada waktu sore. Kita juga mengeluarkan banyak tenaga melanjutkan tugas-tugas kita dan kehilangan banyak muatan ini. Sekali lagi, proses penyeimbangan ini berlaku apabila kita mengerjakan sholat asar berjamaah sebanyak 4 rakaat. Selepas waktu asar, setelah pulang dari kerja, biasanya kita hanya melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak terlalu banyak menggunakan tenaga dan waktu yang tidak terlalu lama. Oleh karena itu, tidak terlalu banyak tenaga yang kita keluarkan. Seterusnya kita akan pergi ke masjid untuk menunaikan sholat maghrib berjamaah sebanyak 3 rakaat. Pengurangan dalam rakaat ini berlaku karena kita tidak kehilangan terlalu banyak tenaga dan penyeimbangan muatan elektrik ini berlaku dalam jangka waktu yang agak kurang dari sebelumnya, zuhur dan asar. Kemudian, timbul persoalan di benak sang profesor. Mengapa sholat Isya didirikan 4 rakaat? Karena secara logika kita tidak melakukan banyak aktivitas pada waktu malam dan tidak memerlukan pengumpulan muatan elektrik yang banyak pada saat tidur. Setelah melakukan pengkajian lebih mendalam, profesor menemukan rahasia ilmiah di balik jumlah rakaat ini. Ya, seperti yang kita pahami,
umat Islam sangat dianjurkan supaya tidur pada awal waktu malam dan bangun di sepertiga malam untuk menunaikan sholat-sholat sunnah, terutama sholat sunnah tahajud. Jadi dari fakta ini, profesor tersebut menyimpulkan bahwa sholat Isya berjamaah sebanyak 4 rakaat dapat Maaf Bapak dan Ibu hadirin, teman-teman rahimakumullah. Sorry, ini ada persoalan sedikit ya. elektrik ini. Karena itulah sholat zuhur besar. Oke, baik. Itu tadi adalah gambaran kajian ilmiah tentang mengapa umat Islam itu diharuskan dengan sangat untuk melakukan sholat berjamaah. Ya, luar biasa. Penjelasan ilmiahnya itu betul-betul nampol, betul-betul membuktikan bahwa apa yang datang dari Allah itu sudah jelas kebenarannya. Apa yang datang dari Allah itu memang memberikan manfaat yang luar biasa bagi kita. Hanya saja kita masih belum tahu pada saat itu. Ya, pada saat itu kita masih belum tahu kenapa, karena belum banyak orang-orang cerdik cendekia, ilmuwan yang para pandai, ilmuwan yang mencoba untuk meneliti rahasia-rahasia apa saja yang terkandung di dalam ibadah-ibadah yang mesti kita lakukan. Ya. Nah, ada lagi satu contoh, yaitu yang terkait dengan puasa, ada yang disebut dengan auto pagi dan seterusnya. Banyak sekali Bapak dan Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah. Kalau kita mau bahas satu persatu tentang bagaimana kebenaran mutlak yang datang dari Allah, bagaimana Allah itu menciptakan sesuatu, menyuruh sesuatu, memerintahkan sesuatu, itu pasti ada hasil yang positif, pasti ada sesuatu yang sangat baik buat kita. Kita tidak akan bahas pada kesempatan ini, kita akan bahas satu persatu pada kesempatan yang lain. Nah, sekarang mari kita masuk kepada kebenaran relatif, kebenaran yang menjadi milik manusia. Kebenaran yang sebetulnya itu relatif, tetapi kadang-kadang seringkali kita lebih meyakini kebenaran milik kita sendiri dibandingkan kebenaran yang datangnya dari Allah. Dan kalau kebenaran yang kita miliki ini kemudian kita yakini, kemudian kita bersikukuh kekeh mempertahankannya, maka yang terjadi adalah bisa jadi ini menjadi salah satu perisai dari rezeki kita. Apa yang menjadi kebenaran relatif yang dimiliki oleh manusia? Pertama, mari kita lihat, ada yang disebut dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini adalah salah satu yang menjadi andalan kita sebagai manusia. Kita hidup ini tidak akan pernah terlepas dari ilmu pengetahuan. Kita pasti menggunakan ilmu pengetahuan. Yang kita pergunakan untuk apa? Mempermudah hidup kita, melancarkan hidup kita. Kita mencari rezeki, mencari ridho Allah juga pasti menggunakan ilmu pengetahuan. Tetapi mari kita lihat sejarah ilmu pengetahuan ini, apakah ini menjadi kebenaran yang mutlak atau kebenaran yang relatif. Salah satu contoh saja bagaimana kalau kita berbicara tentang bumi, matahari dan galaksi-galaksinya ini. Di zaman dulu, di zaman ilmu pengetahuan masih belum ada barangkali di permukaan bumi ini, ada yang disebut dengan antroposentris atau egosentris. Di sana dikatakan bahwa anggapan manusia ini menjadi pusat dari alam semesta. Ini ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh para manusia di zaman purba barangkali gitu ya. Pada saat itu ilmu pengetahuan boleh dikatakan hampir tidak ada, katakanlah demikian. Ini untuk ukuran manusia, ukuran kita. Dikatakan bahwa antroposentris ini manusia menjadi pusat dari pergerakan alam semesta. Dan ini diyakini selama bisa jadi puluhan, ratusan tahun juga. Orang-orang pada saat itu. Kemudian bergeser setelah ada yang disebut dengan geosentris. Geosentris ini mengatakan bahwa bumi ini adalah sebagai pusat dari alam semesta. Jadi matahari itu mengelilingi bumi, bulan mengelilingi Mars, mengelilingi bumi, gitu kan? Semua planet itu mengelilingi bumi pada saat itu. Ada tokoh-tokohnya juga mulai muncul ilmu pengetahuan.
yang lebih baik daripada zaman purbakala. Tetapi masih menempatkan bumi sebagai pusat alam semesta. Ini juga diyakini sekian lama, ratusan tahun juga. Sampai muncul lagi pengetahuan baru tentang heliosentris, yaitu matahari sebagai pusat alam semesta. Dan ini pun juga sudah berabad-abad diyakini oleh kita sampai sekarang bahwa matahari itu adalah menjadi pusat dari alam semesta. Bumi mengelilingi matahari, semua planet mengelilingi matahari. Tetapi apakah ini akan bertahan? Nggak tahu juga. Belum tentu juga. Jangan-jangan besok ada penemuan baru lagi. Ada yang mengatakan bahwa ternyata bukan matahari yang menjadi pusat alam semesta. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini adalah salah satu contoh bahwa kebenaran manusia itu relatif. Bisa berubah dari zaman ke zaman, bisa berubah dari waktu ke waktu. Bukan sesuatu yang sifatnya mutlak. Ini yang mesti kita pahami. Jadi ketika kita berargumentasi tentang sesuatu yang munculnya dari manusia, maka potensi untuk menjadi perdebatan itu luar biasa. Potensi untuk adu argumentasi itu luar biasa. Kalau sudah berdebat, sudah adu argumentasi, yang terjadi ada orang teriritasi. Ada orang yang tersakiti. Lalu buat apa kita membuat orang lain menjadi orang yang tersakiti oleh kata-kata kita, oleh sikap kita, oleh perilaku kita? Hati-hati ya, hati-hati. Kenapa? Karena kebenaran relatif ini juga bisa menjadi salah satu perisai rezeki yang tidak memperlancar rezeki kita datang dari Allah untuk mendatangi diri kita masing-masing. Yang kedua, kebenaran itu yang datang dari manusia itu bisa dalam bentuk kepercayaan mistis ya, warisan leluhur kita. Kalau kita orang Indonesia ini, orang Timur ini pasti punya banyak hal-hal yang tabu untuk dilakukan, banyak hal-hal yang harus tanda petik dilakukan seperti itu. Ada kepercayaan misalnya nih sebagai orang Jawa nih, saya dulu masih mendengar ya, masih ngalamin kalau orang-orang tua Jawa dulu mengatakan, kamu kalau mau bepergian tuh jangan hari Selasa, nggak boleh, gitu kan? Nggak bagus, nanti apes di jalan, nanti ada persoalan di jalan, nanti tidak lancar dan sebagainya. Kalau kamu mau duduk itu jangan duduk di depan pintu, nanti susah jodohnya misalnya, tidak mudah jodohnya gitu kan. Ya, hal-hal yang seperti ini, atau misalnya zaman kecil dulu juga ketika punya anak gitu kan, ada bayi, punya bayi, lalu jangan lupa kamu simpan gunting di dekat bayi, di dekat situ. Tujuannya apa? Supaya kalau ada makhluk halus yang mau mengganggu itu tidak akan jadi masuk, misalnya seperti itu. Nah, ini kepercayaan turun-temurun yang diyakini oleh sebagian orang, kemudian ini berlaku selama bisa jadi ratusan tahun juga. Apa yang terjadi kalau kita terlalu bersikukuh meyakini bahwa kepercayaan ini sesuatu yang benar? Apalagi berhadapan dengan anak-anak zaman sekarang, mereka udah nggak percaya lagi. Mereka udah nggak yakin lagi bahwa itu sesuatu yang benar, sesuatu yang betul. Yang terjadi apa? Adu argumentasi. Adu argumentasi antara siapa? Antara orang tua dengan kita. Lalu buat apa kita berargumentasi untuk sesuatu yang sebetulnya tidak perlu kita pertahankan? Kenapa? Karena sifatnya sangat relatif. Balik lagi, ketika kita beradu argumentasi, berdebat yang berkepanjangan, yang tidak ada ujungnya, sama dengan yang tadi saya katakan, contoh di awal tadi, 3 kali 7 sama dengan 25. Ada orang mengatakan begitu, padahal yang sebenarnya itu adalah 3 kali 7 sama dengan 21. Tapi kenapa kita mesti ngeladenin orang-orang yang yakin bahwa 3 kali 7 sama dengan 25. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, keyakinan atau pandangan hidup masing-masing manusia ini juga bisa menjadi kebenaran yang sifatnya relatif. Contoh, ya, dulu yang namanya positif itu pasti baik, yang namanya negatif itu pasti tidak baik. Tapi zaman corona ini kebalik kan. Mana ada orang yang mau di swab test atau PCR atau rapid antigen, oh Bapak positif, bahagia, bangga, enggak ada. Justru mereka mengatakan semoga tidak positif atau semoga menjadi negatif hasil tesnya.
Itu yang ingin saya katakan, ingin saya sampaikan, bahwa kebenaran manusia, keyakinan kita, pandangan hidup kita itu kadang-kadang bisa berubah pada kondisi-kondisi tertentu. Dulu kita sangat mengagung-agungkan yang namanya positif, berpikir positif dan seterusnya. Tetapi pada satu titik yang namanya positif itu belum tentu betul juga, belum tentu benar juga. Kadang-kadang ada orang mengatakan, ayo berpikir positif, tidak perlu curiga, tapi harus hati-hati juga, ada unsur kehati-hatian juga, artinya tidak percaya 100% pada sesuatu yang terjadi. Ini yang disebut dengan kebenaran relatif. Ada lagi dulu dikatakan mens sano in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ternyata enggak juga. Para koruptor itu, ya, orang-orang yang maling duit rakyat itu juga itu tubuhnya sehat-sehat, gitu. Tubuhnya sehat-sehat. Bahkan kecerdasannya itu luar biasa. Bahkan kehidupannya pun juga luar biasa, di atas rata-rata, jauh di atas rata-rata. Tetapi mereka kenapa masih korupsi? Kenapa masih jadi koruptor? Kenapa masih menjadi maling gitu kan? Masih mau ngambil jatah orang miskin. Masih mau ngambil jatah orang yang terkena musibah. Ya, subhanallah, astagfirullah. Kemarin saya ketemu dengan satu meme yang luar biasa. Zaman penjajahan katanya, si pitung itu ngambilin harta orang kaya untuk dibagikan kepada orang kecil. Zaman sekarang, ya, para pejabat mensos yang kemarin korupsi itu ngambilin, ya, jatah orang miskin untuk dibagikan kepada orang kaya. Ini kebalikannya. Mens sano in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Belum tentu. Ya. Belum tentu zaman sekarang itu seperti itu. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah. Apa yang bisa terjadi seandainya kita terlalu meyakini kebenaran relatif? Seandainya kita terlalu berpegang teguh pada kebenaran relatif, kebenaran yang dimiliki oleh manusia, kebenaran yang dibuat oleh manusia, kebenaran yang diciptakan oleh manusia, apa yang akan terjadi? Yang pertama, itu bisa menimbulkan sifat sombong, sikap sombong. Kenapa sifat sombong? Kenapa sikap sombong? Kenapa perilaku sombong bisa timbul, bisa muncul? Karena orang ini akan berpikiran bahwa apa yang saya sampaikan, apa yang saya ucapkan itu adalah satu kebenaran. Orang lain nggak benar, saya yang benar. Nah, ini akan berbahaya. Ini akan menumbuhkan sifat sombong di dalam hatinya. Kita lihat kemarin, ya, ketika kita berbicara tentang dosa besar, tentang dosa kecil, gitu ya. Tentang kesombongan. Sombong ini adalah penyakit hati yang Allah tidak suka dengan kita. Tidak suka dengan orang yang memiliki sifat sombong. Ya. Kita bicara kemarin materi ini juga. Ya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ketika sombong sudah ada di dalam diri kita, hati kita lambat laun bisa tertutup. Satu titik hitam, satu titik sifat sombong ada di dalam hati kita, maka tertutup hati kita. Kalau semakin lama sombong itu kita pelihara, semakin lama titik hitam di dalam diri kita, di dalam hati kita semakin banyak, maka yang terjadi apa? Yang terjadi cahaya Allah tidak bisa masuk ke dalam hati kita. Jendela buram. Masih ingat kemarin 5 penyakit hati yang membuat jendela hati kita menjadi buram? Ada sombong, ujub, ria, takabur, pelit, gitu kan? Macam-macam seperti itu. Nah, ini yang terjadi. Ketika kita meyakini kebenaran kita, kebenaran manusia yang sesungguhnya relatif, bisa muncul sifat sombong. Kalau sombong kita pelihara di dalam hati kita, ujung-ujungnya bisa muncul yang namanya takabur. Takabur, merasa besar, merasa hebat, merasa kita yang paling jumawa, merasa kita yang paling nomor 1 dibandingkan dengan yang lain. Kalau itu sudah terjadi, ujung-ujungnya mungkin tidak menimbulkan sifat atau menimbulkan akibat murtad atau ateis. Sangat mungkin, sangat mungkin. Saya mau bagikan satu video. Bagaimana sombong lari menjadi takabur, kemudian takabur itu juga ujung-ujungnya akan menyebabkan seseorang bisa menjadi murtad atau ateis. Ini sesuatu yang sebenarnya terlalu kencang,
volumenya. Silakan. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Prof, good afternoon. How are you? Fine, sir. Fine, sir. What are you people drinking? This is Freshio. Freshio is back. Yes, sir. Freshio is back. That's nice. Ma Angel, I heard you just won the YouTube Gold Award. Is that true? Yes, sir. Wow. You people really try, you know. Thank you, sir. It's God, though. It's God that is doing everything for us, sir. Yes, sir. It's God. God? Which God? Our God. Your God. Where is your God? Our God is in heaven. Can you see your God? No. Can you touch your God? No. Then there is no God. Science has proven it, that anything you cannot see or touch does not exist. So you don't have a God. But sir, are you a graduate? I am a professor. Professor, excuse me. How do you know there is no God? Common sense. I use my sense. Where is your sense? My sense is up here. Can you see your sense? No. Can you touch your sense? No. That means there is no sense. Yes, because according to science, anything you cannot see or touch does not exist. So, you don't have sense. Emanuela. Baik, Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah. Contoh sederhana itu tadi adalah video tentang jokes ya, tentang hal-hal yang lucu. Tetapi mari kita lihat pelajaran yang sangat berharga. Ketika seorang manusia mengagung-agungkan ilmu pengetahuan, apalagi dia mengaku sebagai seorang profesor yang sangat ahli di bidangnya, kemudian dia merasa bahwa dia menjadi orang yang hebat, muncul sifat sombong dalam hatinya. Muncul sifat takabur di dalam dirinya. Yang terjadi apa? Bisa jadi dia murtad, bisa jadi dia ateis. Kenapa? Karena dia merasa bahwa apa yang dia miliki, kemampuan dia itu luar biasa. Sesuatu yang luar biasa, bahkan dia berani mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Karena menurut sains, menurut ilmiah, sesuatu yang tidak kelihatan itu adalah tidak ada. Astagfirullahaladzim. Mari kita sama-sama belajar. Mari kita sama-sama bertobat. Dan ini mungkin saja bisa terjadi pada diri kita dalam bentuk yang lebih sederhana, dalam bentuk yang lebih yang praktis dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan contoh sederhananya seperti cerita Korun ya, zaman dulu Korun itu, ketika dia memiliki harta yang begitu banyak, ya, materi yang melimpah ruah, dia mengatakan bahwa itu bukan dari Allah, bukan dari Tuhan. Itu karena hasil kerja kerasnya, hasil kerja cerdasnya mengumpulkan harta. Sehingga apa yang terjadi? Dia tidak mengakui Allah, tidak mengakui Tuhan, dan ujungnya apa? Ditanam sama Allah, dipendam sama Allah, diberikan azab yang luar biasa, dirinya dan hartanya habis ditelan oleh bumi. Nah, mungkin tidak terjadi dengan kita, mungkin, sangat mungkin. Pada saat kapan? Pada saat kita merasa bahwa diri kita hebat. Kenapa? Karena kita meyakini kebenaran relatif sebagai sesuatu yang betul-betul kita pegang kuat, pegang teguh. Padahal sebetulnya keyakinan, kebenaran yang mutlak itu hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang mesti kita lakukan sekarang supaya kita bisa mendapatkan rezeki yang berlimpah? Hayo, turunkan garis kebenaran relatif. Kebenaran manusia itu sifatnya relatif, berubah-ubah tergantung kondisinya. Kenapa kita mesti bersikukuh mempertahankan itu? Ya, kalau kita mengatakan bahwa saya salah, kamu benar, ini salah satu cara bagaimana kita mengakui bahwa kebenaran manusia itu sifatnya relatif. Ini salah satu cara saja, salah satu jurus saja dalam ilmu magnet rezeki. Tapi intinya adalah bagaimana kita meyakini, apa yang kita yakini, apa yang kita pahami tentang kebenaran manusia itu pasti bisa berubah.
Hanya kebenaran Allah saja yang bersifat mutlak. Dan urusan garis kebenaran ini adalah urusan hubungan makhluk dengan Khalik. Balik yang tadi, contoh yang profesor tadi. Kalau kita bersikukuh dengan keyakinan bahwa kebenaran manusia itu memang mutlak sifatnya, maka hubungan kita dengan Allah itu akan terputus, akan tertutup. Kalau hubungan kita dengan Sang Khalik tertutup, yang terjadi jangan berharap rezeki kita melimpah. Yang terjadi jangan harap kehidupan kita akan bahagia. Yang terjadi jangan harap hati kita itu akan merasa nyaman. Jadi maknanya ketika kita menurunkan garis kebenaran itu berarti kita patuh kepada Allah. Ketika kita patuh kepada Allah berarti Allah akan menyinari hati kita dengan sinar ilahiyahnya. Kalau kita disinari oleh sinar Allah, oleh cahaya Allah, maka yang terjadi rezeki kita itu pasti akan melimpah ruah. Ya, Bapak Ibu hadirin, teman-teman, kakak adik, rahimakumullah, inilah materi kita pada kesempatan pagi hari ini. Sekarang jam 7:29 bablas banget ya, supaya kita tidak kebablasan juga. Saya cukupkan sampai di sini ya, dan semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Silakan, Mbak Anggi. Baik, terima kasih Pak Farid atas penjelasannya ya. Tadi jadi kita dapat gambaran lebih mendetail ya terkait dengan garis kebenaran, bagaimana kita bisa memilah nih kebenaran yang mutlak dari Allah atau kebenaran relatif, dan bagaimana kita bisa mengelola tadi ya kebenaran relatif tidak perlu saling diperdebatkan ya, karena masing-masing orang punya versinya tersendiri ya. Dan ini tadi kebetulan juga ada yang langsung bertanya ya terkait dengan terkadang kita berhubungan dengan orang lain ya, ada yang marah lalu kita sudah nih ya menggunakan teori garis kebenarannya gitu ya, tapi ternyata malah orang itu masih lebih marah, justru tambah marah gitu ya. Nah ini sedikit sharing ya, jadi bisa jadi ya saya pun juga mungkin pernah merasa seperti itu, apalagi kalau misalnya orangnya sama-sama sudah tahu MR. Jadi kalau kita bilang iya aku yang salah, kamu yang benar, itu kan dalam hati kan kayak iya aku yang salah, kamu yang benar, puas gitu kan ya. Jadi nggak dapet gitu ya, atau mungkin ya nggak perlu diucapkan sebenarnya. Ada hal-hal yang di teori magnet rezeki ini memang kita ini udah manusia ajaib ya. Jadi ada hal-hal yang kita aja yang paham, tapi orang lain belum tentu paham. Jadi pada dasarnya cukup mungkin diam, cukup istighfar dalam hati ya, dan kita tetap pasang dengan wajah tenang. Oh ya baik, udah cukup seperti itu saja kadang-kadang, dan udah kita tinggalkan saja daripada debat kusir misalnya ya. Jadi memang harus pintar dan lihai nih menggunakan ilmu magnet rezeki, begitu ya Pak Farid ya? Iya betul, keikhlasannya ya, kemurniannya gitu kan. Betul. Jadi pada prakteknya kita akan harus melihat kondisinya apakah itu diucapkan, tapi intinya kita paham gitu ya. Oke, ya tidak terasa waktu sudah hampir 7:30 ya hari ini, luar biasa sekali. Dan tadi juga sudah bergabung 100 orang nih di Zoom ya. Mohon maaf nih, udah ada yang nyapri-nyapri Mbak Anggi minta ditambah ya kapasitasnya. Bismillah ya, mudah-mudahan cepatnya ditambah. Dan juga di Facebook tadi juga sampai 85 orang. Dan inilah akhir acara kita. Tapi sebelum diakhiri seperti biasa, Pak Farid untuk doa penutupnya, dan ada pesan juga nih, tadi ada Ibu Lili ya yang mau operasi hari ini, lalu ada Ibu Yulafiah binti Umar nih ya, ibunda dari Mbak Fira, mau operasi katarak beberapa hari ke depan. Juga ada Pak Pramudiono bin Senan, kurang sehat. Jadi silakan mohon doanya Pak Farid. Pada Pak Farid dipersilakan Pak. Baik, Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah. Mari kita berdoa kepada Allah, kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah karena sudah diberikan kelancaran, kenikmatan dan kenyamanan selama acara ini berlangsung. Kita juga memohon kepada Allah, meminta kepada Allah untuk kesembuhan teman-teman kita yang sedang dalam proses recovery, sedang dalam proses tidak sehat. Semoga Allah mengangkat segala penyakitnya, menyembuhkan seperti sedia kala, dan memberikan kenikmatan serta kebahagiaan bagi kehidupan kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita awali dengan istighfar sebanyak 5 kali, lalu selawat 5 kali. Astaghfirullahaladzim.
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 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 اللهم صل على Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga di hari yang semakin berkurangnya umur kami ini, ya Allah, kami tetap berada dalam kebaikan serta dalam lindungan-Mu, ya Allah. Semoga kami juga Engkau tetapkan istiqomah di atas jalan-Mu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wahai Zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami di atas agama-Mu. Arahkanlah hati-hati kami untuk taat kepada-Mu, ya Allah. Karena sesungguhnya kami memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berkah, dan amal yang diterima. Ya Allah, ya Syafi', jika hari ini ada di antara kami yang sedang tidak sehat, angkatlah penyakitnya, ya Allah. Berikanlah kesembuhan kepadanya, ya Allah, karena hanya Engkaulah yang maha menyembuhkan. Ya Allah, ya Razzaq, jika hari ini ada di antara kami yang tidak mudah mendapatkan rezeki, mudahkanlah dan bukalah jalan rezekimu, ya Allah, karena hanya Engkau maha memberi rezeki. Ya Allah, ya Rabb, perbaikilah agamaku yang menjadi pokok urusanku. Lapangkanlah tempat tinggalku dan berikanlah keberkahan pada rezeki-rezeki. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan keajaiban iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Qur'an adalah mukjizat terbesar Nabi. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insya Allah apa yang kita lakukan mendapatkan keberkahan dari Allah. Insya Allah apa yang kita lakukan bisa memberikan kebahagiaan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Farid ya atas sharing materinya yang selalu luar biasa ya, detail dan menambah wawasan kita semua ya. Dan ya, terima kasih juga buat Bapak Ibu semuanya sudah hadir di Saturday Morning Talk setiap Sabtu pagi ini. Luar biasa, semakin bertambah. Mudah-mudahan menjadi amal jariah kita bersama. Amal jariah juga buat Pak Farid tentunya selaku pengisinya dan Ustadz Nasrullah. Dan saya sampaikan juga untuk Bapak Ibu, terima kasih yang sudah mendaftarkan Zuminat Bebas Riba maupun yang sudah bersedekah sarung ya, meskipun nggak ikut Zuminat sudah sedekah sarung. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Dan saat ini sudah terkumpul sebanyak 182 sarung ya. Dan karena supaya lebih Zuminara lebih optimal, oleh karena itu ini rencananya Zuminara akan kami percepat ya, dibagi 2 batch, di mana batch 1 ini akan diadakan besok ya, Ahad 31 Januari ya. Ini memang hanya saya konfirmasi yang bagian sudah bayar ya. Jadi ini yang akan kita majukan, diadakan besok hari. Sedangkan tanggal 7 ini menjadi tanggal 7 Februari menjadi batch kedua gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang masih mau mendaftar, silahkan nanti untuk persiapan di minggu berikutnya ya. Alhamdulillah, terima kasih ya. Ini meskipun pesertanya nggak banyak ya, hanya 50 yang mendaftar, tapi sedekahnya luar biasa. Mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya ya. Keluarganya makin sakinah mawaddah warohmah, anak-anaknya soleh-soleha, dan juga lunas amanahnya segera di tahun ini ya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kalau begitu Bapak Ibu semuanya,
tidak terasa ya 1,5 jam lewat. Mudah-mudahan weekendnya makin bermanfaat, makin berkah ilmunya, dan makin membawa kebahagiaan buat Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya Anggi Pradita. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Farid ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya ya. Mohon doanya juga nih Pak Farid sedang diuji ya. Mudah-mudahan perkebunannya semuanya langsung bebas tuntas dari COVID ya. Sehat semuanya. Amin. Amin. Oke, sampai jumpa lagi minggu depan Bapak Ibu, dan tetap sehat, stay safe, stay healthy, stay blessed, stay happy, live for everyday life as a spiritual journey. Saya Anggi Pradita, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kita tenang hati, Dia adalah syifa, getarkan cintanya dalam setiap hurufnya. Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi, anugerah terindah wahyu ilahi Rabbi, vibrasi menyentuh hingga relung hati, wasilah penyembuh bagi muslim sejati.